Semua orang begitu. Orang anak-anak yang bisa menghormati kedua orang tuanya hanya anak-anak yang kenal dengan Rasulullah SAW. Makanya dengan anak-anak muda ini, anak-anak muda, dengan bakal tua, dengan bakal punya anak. Sudah ada warning dari Rasulullah SAW, dari Allah SWT. Dikatakan birru abaukum tabarrukum abnaukum. Hei anak-anak muda, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya anakmu nanti akan berbakti kepada dirimu. Urip koyo mono iki, koyo mono urip. Urip ini ada urut-urutannya. Kalau Anda tidak berbakti kepada ayah dan ibumu sejak sekarang, ojo arep-arep nanti kalau jenengan punya anak, anaknya ngeregani panjenengan, enggak bisa. Karena apa? Karena itu tandurannya panjenengan. Karena itu adalah modal dari Anda. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda panen nanti. Kalau sejak sekarang Anda biasa menyakiti kedua orang tua, maka kamu nanti akan disakiti oleh anak-anakmu. Itu hukum dunia pasti begitu. Makanya hati-hati. Anak sekarang kalau ibunya, kalau ayahnya, walaupun salah abah dan ibunya, bapak dan ibu ini betul-betul tetap salah, tetap Anda tidak boleh kurang ajar kepada orang tua. Nah, malih niki kula sering matur ke putih-putih. Sering saya matur. Anak-anak sekarang kalau ada habaib, ada kiai, ada ulama, ada gus, rebutan bikin salaman, ngambung tangane. Ono habib apa ngambung tangane. Nah, kalau mau beli barang. Kadang aku pernah ono wong rebutan salaman karo aku, dicokot tangan. Langsung keluar darah, luka tangan saya. Saya pikir tadi yang salaman bangsa vampir. Dracula. Ono maneh pernah salaman karo aku, upile nempel nang tanganku. Kok gedine nemen upile. Yakin orang-orang tau mobil setahun. Ono HP, ono kiai rebutan salaman. Begitu mulai ibu atau jambung tangannya. Lucu. Ibunya tuh gak pernah dicium tangannya. Berangkat sekolah orang atau salaman karo ibu balik sekolah atau salaman karo bapak ibu tapi ono HP, ono kiai, ono ulama sambung tangannya. Tujuannya apa? Berkah, berkah. Oke. Ya memang berkah. Mencium tangannya orang alim, mencium tangannya kiai, itu memang berkah. Gak dipungkiri. Saya ngajari sinten sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi pun kathah yang sing ngambung tangan itu kan. Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad, itu pernah dicium tangannya oleh salah sahabat. Lalu dia mengatakan, Sayyidina Abbas, kenapa kau mencium tanganku? Katanya sahabat, beginilah cara kami dididik oleh Rasulullah untuk menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Dibalik dengan Sayyidina Abbas juga dicium tangannya sahabat-sahabat. Lalu sahabat mengatakan, ya Sayyidina Abbas, kenapa kau mencium tanganku? Beginilah akhlak ahlul bait Rasulullah SAW terhadap ulama-ulamanya. Sami mawon, udah ada cara nyium tangan. Ngomong saiki wae geger. Wong Islam anyar-anyar. Ngambung tangan kiai syirik. Ngambung tangan Habib syirik. Ngambung tangan penyanyi. Ada penyanyi-penyanyi saya. Wah, kebor mana? Boro-boro ambil ujung keras-keras wae. Aneh, ada habaib rebutan cium tangan, ono kiai rebutan cium tangan, ono kus rebutan cium tangan. Begitu mulai kalau naik, mak berangkat dulu mak ya. Kayak wong nonton. Niru di sini, saya ditiru saya TV senang film-film. Mama, excuse me mama, I'm sorry. Itu, Anda saya kasih tahu ya. Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri salah satu ulama yang betul sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sangat alim luar biasa. Hafal ribuan hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Itu pernah satu ketika Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, Imam Hasan Al-Basri dikit yang alim, nangis. Nangis jadi satu hari nangis terus. Sampai murid-muridnya bingung semua. Ya Syekh, ya Imam, wahai guruku, ya Murabbi, wahai orang yang mendekatkan diriku, yang mengenalkan diriku kepada Allah. Kenapa kau begitu ditinggal ibumu kau menangis seperti itu? Bukankah itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Lalu Imam Hasan Al-Basri matur ngeten, aku sakjane nangis itu tuh karena ibuku meninggal dunia. Sebenarnya yang saya tangisi bukan karena ibu saya meninggal dunia,
Saya menangis ini kenapa? Karena kemarin hidup saya bahagia. Kenapa? Karena kunci saya untuk masuk ke surga ada di dalam rumah saya. Tapi sekarang kunci saya untuk masuk ke dalam surga sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ibuku. Kita yang alim lagi. Istilahnya tiang alim ibadai langkung ditompok 50 lan panjenengan. Tapi masih nangis gara-gara ibunya meninggal. Sebabnya apa? Bukan karena ibunya meninggal, tapi karena beliau menyesal. Selama ini saya itu hidup bahagia, ibadah saya tenang, ibadah saya enak, doa saya mudah dikabulkan oleh Allah. Sebabnya apa? Sebabnya saya membahagiakan ibu saya selama ibu saya masih hidup. Saya tidak pernah menyakiti hati ibuku, saya tidak pernah membuat kecewa ibuku, saya tidak pernah membuat menangis ibu saya. Tapi hari ini kunci itu sudah tidak ada. Kunci surgaku sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini tergantung amal ibadahku sendiri untuk aku bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sing ibu, walaupun tangan ibu sampeyan kiiren anggung berapa pun, anggap wae hajar aswad. Kayak parfum sedih, lihat ngambung hajar aswad tangan ibu. Bakti birrul walidain. Kenapa? Karena ridhone Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhone kedua orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Khususnya ibu-ibu nggih kula titip kali jenengan tulung donga sing paling diijabah itu adalah doanya ibu. Ibu niku nek matur napa mawon kali Gusti Allah dituruti. Nek jenengan jengker kali putra lan putri jenengan, jangan sekali-kali mendoakan yang enggak bagus kepada anaknya. Ojo dongake sing ora apik. Kenapa? Walaupun jenengan dongane bahasa Jawa pendek tetap dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat jengkel-jengkel jenengan kali putra lan putri jenengan tetap malam bangun tidur jam 2, sholat tahajud, angkat tangan jenengan nyuwun teng Gusti Allah. Ya Allah, niki putra kula jarang sholat. Ya Allah, niki putra kula tasik seneng maksiat. Ya Allah, niki putra kula dereng cinta kali Kanjeng Nabi, tapi kula nyuwun teng jenengan, kula ibuke bikin anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak solehah, anak saya ahli Al-Quran, anak saya mencintai Nabi Muhammad, dan mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Kabul langsung dari Gusti Allah. Itu dongan ibu. Makanya kadang tuh ada beberapa ibu yang disakiti oleh anaknya langsung ngomong, kowe ngeloro ibumu, tak dongake ora seneng muridmu. Kowe abad, selamanya nggak seneng anak. Walaupun anaknya ahli ibadah. Karena nanti di surga dan akhirat mangke amal ibadah anaknya sudah banyak, tetap Allah akan bertanya kepada ibunya. Bu, niki putra jenengan ahli salat. Bu, niki putra jenengan ahli zakat, ahli ibadah, nek sedekah kathah. Kalau tak matur jenengan Bu nggih, jenengan ridho boten putra jenengan tak lebetaken surga. Allah tanya dulu. Begitu ibunya matur, boten. Ketika dia hidup di dunia sering membuat saya menangis. Ketika dia hidup di dunia dia durhaka kepada saya. Belok kanan deh, belok kanan deh. Tembuti neraka. Nyemplung mawon. Walaupun ahli ibadah. Walaupun sholat sampai batukmu nyonyor. Walaupun sholat 1000 rakaat sehari, tapi kalau ibumu tidak ridho, neraka teman. Maka hati-hati, hati-hati. Naik pulau pun menyesal. Kalau saya Zainal Abidin Asgar ini sudah tinggal menyesalnya saja. Ibu saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal. Jadi saya tidak bisa membahagiakan. Ketika beliau masih berdua masih hidup, saya belum seperti ini. Saya dulu masih jadi pemain sepak bola di Paris Saint-Germain. Waduh, Saya dulu masih belum seperti ini, masih belum berdekat kepada Allah, masih jauh lah, masih belum membahagiakan orang tua saya. Tapi insya Allah saya yakin, setiap saya bersolawat di atas panggung, setiap saya acara pengajian dimanapun, saya kirim Fatihah kepada beliau. 5 waktu setiap habis sholat saya kirim Fatihah kepada beliau, dan saya yakin beliau juga bahagia di dalam alam kubur. Jangan dipikir nek wis wong tuane mati selesai. Nah, setiap malam Jumat amal ibadah anak-anaknya, kelakuan anaknya, uripe bocah yang jeneng dunya dilaporkan kepada orang tuanya di dalam kubur. Pasti ini loh. Orang percaya bapak mati. Kita laporan. Setiap malam Jumat itu malaikat bawa laporan. Bu, Pak, niki kelakuannya putra jenengan kados ngeten. Bu, Pak, niki kelakuannya putra jenengan kados ngeten. Kalau anaknya ahli ibadah, orang tuanya bunga di kubur.
Tapi kalau anaknya lagi bermaksiat, anaknya lagi ingkar kepada Allah, anaknya lagi menjalankan yang dilarang oleh Allah, orang tuanya juga akan menangis di dalam kubur. Sudah cukup. Ketika orang tua kita hidup, kita sudah sering membuat mereka menangis. Sudah cukup, di dalam kubur jangan buat mereka lagi menangis. Kita buat mereka bahagia. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia orang tua kita, makamnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, jadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah meninggal berkumpul dengan para rasul, dengan Rasulullah, dengan para anbiya wal mursalin wassalihin wassuhada. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Yang terakhir dari saya, kalau Anda menginginkan anak jenengan jadi anak yang soleh dan solehah, orang tuanya juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jenengan mondok ke anak jenengan 20 tahun mondok sing sae, anak jenengan 20 tahun teng Lirboyo, teng Ploso, teng Sidogiri, teng Mekah, teng Madinah, teng Hadramaut, teng Syria, 20 tahun pun namanya. Tapi kalau situasi di dalam rumahnya, bapak ibunya tidak dekat kepada Allah, bapak ibunya jauh dari Allah, maka anakmu juga ilmunya tidak akan bermanfaat. Jadi jenengan nek pingin putra lan putri jenengan jadi anak yang ahli sholat 5 waktu di masjid, bapak ibunya juga sholatnya di masjid. Kalau pingin anaknya ahli baca sholawat, bapak ibunya di rumah baca sholawat. Maghrib, matikan TV-nya. Mau nonton Andin terus. Oh, Andin. Kata, werong koncoku. Robert. Koncoku. Kamu sering bi anan karo. Andin yang kau jamu nih kalau kan. Maghrib, matikan TV-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun acaranya bagus, matikan TV antara maghrib dengan isya. Dikatakan oleh para ulama, bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya adalah waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dungo, haji, nek malam Jumat, baca Yasin, baca Tabarok, baca Waqi, baca Tahlil. Habis isya menonton TV, monggo. Kasih waktu aja anaknya, bapaknya duduk, ibunya duduk, anaknya panggil, no, ngumpul gini kabeh, anak-anakku kabeh. Ini, nonton apa Pak? Baca Yasin. Oh, enak Pak, Yasin. Ora gelem baca Yasin, akan dadi wakil gubernur. Gus Yasin. Oke. Oh, nah jenengan Bapak Ibu juga ngajari tentang anak ini. Karena anak itu akan meniru tingkahnya wong tuwane. Jenengan kalau punya anak kecil, nggak tahu Pak Dirban ini, besok di hari Jumat jam 11 mandi, jam 11 siang mandi, pakai baju putih, pakai sarung putih, pakai peci, pakai sorban. Orang saya ngajak anaknya, mbak anaknya takut, Pak, tadi ndak kunti, sholat Jumat nih, kulon derek pagi, ayo, pasti ikut anaknya, nggak usah disuruh, karena anak itu akan meniru gaya orang tuanya. Makanya bapak ibu orang tua ngaji, bapak ibu orang tahu ibadah, nggak pernah zikir, mau sholat di masjid, orang sholat masjid awas. Anaknya berangkat masjid, bapaknya utut kalau delok TV. Rebutan remote karo ibuke, bapaknya delok Real Madrid, ibuke delok Andin. Berat. Dirubah sudah. Kita harus melawan nafsu kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita nanti memberikan titipan Allah kepada Allah dalam keadaan suci. Kita ini ibarat tukang parkir oleh tentunya. Tukang parkir itu bagaimana? Orang kalau jadi tukang parkir, banyak yang nitipkan motor kepada dia, banyak yang nitipkan mobil kepada dia. Syaratnya Anda akan menerima uang parkir kalau yang dititipkan tadi begitu diambil oleh yang punya mobil, mobilnya utuh, orang rusak, spionnya orang pedot, bahannya orang bocor, catnya orang beret. Oh no. Tapi kalau jenengan dititipi dalam keadaan bagus, ketika yang punya mobil mengambil lagi, kok spionnya hilang siji. Nah, saya mobil. Gusti Allah ngeten niku. Aku nitipke bocah nang kowe biar resik suci. Lagi kok dadi ahli maksiat. Kok meninggal dalam keadaan lagi minum arak, dalam keadaan mendem, dalam keadaan minum ciu. Sopo sing ngajari? Wong tuwane orang ngajari, maka yang dituntut oleh Allah kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Semoga anak-anak kita menjadi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Semoga kita dibahagiakan terus oleh anak-anak kita.
Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan sebagaimana rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rumah kita menjadi surga buat kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita bisa menjadikan kita semakin tagarruh kepada Allah, dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah dunia. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Iki saya kula nyuwun ngapunten kalau ada kesalahan, wal afu minkum.